Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 46 dan 47. Bagaimana Sam? Tanya Bima yang baru saja memasuki ruangan rahasia yang berada di dalam pavilium rumahnya. Bima kemudian menghampiri Sam yang nampak masih sibuk dengan komputer di depannya. Sementara Sam yang mendengar suara Bima dari belakang langsung berdiri sebentar. Sekedar membungkukkan badan sebagai penghormatan kepada atasannya sebelum duduk kembali di depan layar komputer canggihnya. Dari rekaman CCTV ini, saya menemukan satu orang yang mencurigakan. Lihat ini Tuan Muda, ujar Sam sambil memberhentikan rekaman CCTV yang berhasil diretasnya kepada Bima. Pria berkepala pelontos itu menunjuk seseorang dengan hoodie hitam dan memakai masker berwarna hitam di dalam rekaman video itu yang sudah diberinya lingkaran berwarna merah agar Bima bisa melihatnya dengan jelas. Bima memicing, menatap dengan serius kepada sosok laki-laki yang ditunjuk oleh Sam. Dahinya terlihat berkerut menandakan betapa kerasnya dia sedang berpikir tentang siapa lelaki misterius itu. Dari perawakan dan tinggi badannya, Bima merasa bahwa ia pernah bertemu orang itu entah kapan dan di mana. Selain dia, apa tidak ada lagi orang lain yang tampak mencurigakan? Sebenarnya masih ada lagi Tuan Muda, tapi saya tidak yakin apakah dia pelaku atau hanya seseorang yang kebetulan lewat saja. Tunjukkan padaku. Sam kemudian memundurkan rekaman video itu, lalu berhenti tepat pada bagian di mana seseorang nampak memperhatikan Elena meski penampilannya tidak mencurigakan sama sekali. Saya rasa dia tidak bisa dijadikan tersangka, Sam. Jika dia memang berniat menculik Elena, kenapa dia tidak menyembunyikan wajahnya? Mungkin saja dia hanya kebetulan memperhatikan El saja. Tutur Bima yang saat ini sudah duduk di kursi tepat di samping Sam. Tapi saya tetap merasa aneh Tuan Muda. Sam tampak masih belum bisa mengabaikan orang yang dianggap Bima tidak mencurigakan sama sekali itu. Percayalah, Sam adalah manusia dengan insting yang mungkin saja paling tajam di dunia. Kecurigaannya sekarang ini adalah sesuatu yang akan disesali Bima untuk beberapa waktu ke depan karena mengabaikan Sam. Apa yang menurutmu aneh, Sam? Lihat Tuan Muda, pria ini selalu muncul di sekitar Nona Elena. Dan pria berhoodie hitam tadi hanya akan muncul jika pria ini juga muncul. Lebih aneh lagi, kenapa mereka berdua selalu muncul di dekat Nona Elena saja? Bima menggelengkan kepalanya. Sudahlah Sam, bagi saya dia tidak usah kita selidiki. Fokus saja pada pria berhoodie hitam itu. Dapatkan gambaran wajahnya secepat mungkin. Waktu kita tidak banyak. Baik Tuan Muda. Mau tak mau Sam harus menuruti Bima meski hati kecil pria itu tetap merasa janggal dengan pria misterius tersebut. Meski Sam tahu bahwa dia tidak menutupi wajahnya, tetapi firasat Sam tahu bahwa pria itu bukanlah orang yang kebetulan lewat seperti kata Bima. Bima menempelkan telapak tangannya ke dinding hingga pintu lift di depannya terbuka secara otomatis. Pria itu kemudian masuk ke dalam lift dan naik ke lantai atas, meninggalkan Sam di ruangan rahasia bawah tanah itu yang hanya dia dan Sam yang bisa mengaksesnya. Bima melangkah menuju lantai 2 kamarnya untuk beristirahat sebentar. Sudah 2 hari pria itu tidak pernah tidur karena berusaha mencari keberadaan Elena yang entah kemana. Bima memejamkan mata, berusaha beristirahat sejenak meski matanya menolak untuk tertutup. Bima kembali bangun dan mendesah frustasi. Kenapa perasaannya sekacau ini saat dia tidak tahu Elena berada di mana sekarang? Suara ketukan pintu menyadarkan Bima dari lamunannya. Masuk! Perintah Bima setengah berteriak kepada siapapun yang menggedor pintu kamarnya dari luar. Permisi Tuan Muda. Bibi bawakan makanan untuk Tuan Muda, ucap Bibi Laila seraya membawakan nampan berisi makanan dan meletakkannya di atas nakas. Terima kasih, Bi. Jawab Bima lemah. Bibi Laila nampak prihatin dengan keadaan Bima. Lihatlah Bima sekarang.
Wajahnya nampak pucat dengan kantung mata yang menghitam dan rambutnya yang acak-acakan tidak pernah dirapikan. Sangat jauh berbeda dengan Bima yang selalu terlihat rapi, bersih, dan tentu saja tampan. Tuan muda harus makan. Kalau tuan muda nggak makan, nanti malah sakit. Dan kalau tuan muda sakit, terus yang cari Nona Elena siapa? Iya, Bi. Nanti saya pasti makan. Jawab Bima sekenanya. Matanya yang nampak sayu masih berusaha memperlihatkan senyum palsu yang seolah mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, Bibi Laila tentu saja tahu bahwa Bima tidak sedang baik-baik saja. Dia hanya boleh menyangkal belum menyukai Elena. Tetapi Bibi Laila bisa memahami bahwa saat ini Bima sudah mulai membuka hatinya untuk seorang Elena. Gadis manis yang selalu membantah dan tidak pernah akur dengannya. Namun, bukankah jarak antara benci dan cinta itu hanya setipis kertas? Orang-orang bahkan ada yang tidak menyadari kapan bencinya yang menggunung berubah menjadi cinta yang sebesar semesta. 4 jam berkutat dengan komputer di depannya. Akhirnya Bima bisa mendapatkan gambaran wajah dari pria berhoodie itu. Segera ia mencetak wajah pria tersebut dan melangkah tergesa-gesa menemui Bima. Tuan muda, saya mendapatkannya, seru Sam dengan nafas terengah. Bima yang tengah duduk di ruang tamu bersama Tuan Satya dan Darwin langsung menegakkan punggungnya dan meraih gambar yang diberikan oleh Sam. Aku tahu orang ini, geram Bima saat melihat gambar itu. Tangannya terlihat mengepal erat yang menandakan bahwa amarahnya sedang dalam level tertinggi. Tuan Satya meraih gambar yang berada di tangan Bima dan memperhatikannya. Siapa dia? Valen, mantan pegawai Tante Hanin, orang yang sangat terobsesi dengan Elena. Valen, bisa lepasin aku sekarang nggak? Tanya Elena dengan hati-hati. Tangan Valen yang sedang menyuapi El terhenti dan memandang lekat wajah sembab Elena. Maaf Vel, aku nggak bisa. Kamu jauh lebih aman sama aku daripada di luaran sana. Jawab Valen lembut. Nampak sekali bahwa pria itu tidak ingin membuat Elena ketakutan lagi padanya. Sejak ia menceritakan kepada El betapa ia menyukai gadis itu, tiba-tiba Valen melembut dan menjadi sosok yang sedikit demi sedikit membuat El tidak merasa takut lagi. Semua kepahitan hidup dan perjuangannya hingga harus operasi plastik demi bisa layak bersama dengan Elena, membuat El terharu, meski El tetap tidak bisa mencintai Valen sedikit pun. Kalau gitu, bisa kamu lepasin ikatan aku? Aku janji gak bakalan kabur, bujuk Elena. Valen hanya tersenyum tipis dan meletakkan piring kotor bekas El di atas meja nakas. Jangan meminta sesuatu yang mustahil, El. Aku tahu kamu pasti bakalan kabur kalau ikatan kamu aku lepas. Elena langsung berdecih kesal setelah tahu bahwa permohonannya tidak digubris Valen sama sekali. Bahkan dengan tatapan papi ace andalannya, pria satu ini tidak bisa luluh. Valen yang melihat kekesalan di wajah El langsung tertawa kecil. Ia kemudian kembali mendekat ke Elena dan berlutut di depan gadis manis itu. Maafin aku sayang, aku tahu kamu pasti benci sama aku yang kayak gini. Tapi percaya sama aku, cuma aku yang bisa lindungi kamu dari orang-orang yang mau kamu mati. Maksud kamu? Elena tidak mengerti sama sekali dengan maksud kalimat Valen. Orang-orang yang ingin Elena mati. Siapa pula yang mau dia mati di luar sana? Memangnya Elena anak presiden apa? Kalau aku cerita, kamu akan percaya? Ujar Valen balik bertanya. Elena mengangguk ragu, dan akhirnya kesalahpahaman dirinya terhadap Valen langsung berubah ketika dia mendengar penjelasan rinci dari Valen tentang kejadian yang sebenarnya. Bima, Sam, Darwin, dan beberapa anak buahnya bergerak menuju lokasi di mana Valen tinggal. Mereka semua sudah bersiap dengan persiapan yang matang. Sesampai di gedung sebuah kos-kosan berlantai 3, ketiga pria itu dan anak buahnya yang berjumlah 10 orang langsung bergerak masuk. Di mana kamar Valentino Abraham? Tanya Bima dingin kepada salah satu penghuni kosan tersebut. Di lantai 2 nomor 76, jawab lelaki yang tampak masih berstatus pelajar tersebut dengan ketakutan.
Setelah Bima melangkah melewatinya yang diikuti oleh para bawahannya, si anak kos tersebut langsung kabur dan masuk ke dalam kamarnya dengan terbirit-birit. Apa mereka mafia atau apa? Pikir si anak kos itu. Tiba di kamar bernomor 76, Bima memberi kode kepada 2 orang anak buahnya untuk mendobrak paksa pintu itu agar terbuka. Dan benar saja, hanya dengan sekali hantaman dari kedua anak buah Bima tersebut, pintu sudah ambruk jatuh ke lantai. Sam dan Darwin lebih dulu meringsek masuk, mengamankan keadaan sebelum mereka memberi kode kepada Bima bahwa keadaan di dalam aman. "Clear, Tuan Muda, tidak ada siapa-siapa," sahut Sam memastikan. Bima yang terkejut langsung ikut masuk dan menemukan memang tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Bahkan, kamar tersebut terlihat rapi dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Bima yang geram hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan meninju tembok hingga buku-buku jarinya terluka. "Tak ada siapapun di sini, Tuan Muda. Sepertinya Valen tidak menyekap Nona Elena di sini," terang Darwin setelah menggeledah beberapa tempat untuk mencari petunjuk. Bima yang mendengar ucapan Darwin hanya bisa mengacak rambutnya frustasi. Kemana lagi dia harus mencari keberadaan Elena? "Tuan Muda, Anda harus lihat ini." Tiba-tiba saja Sam bersuara ketika ia menemukan sesuatu yang aneh di belakang lemari pakaian di kamar itu. Bima segera menghampiri Sam, begitu juga dengan Darwin. "Ada apa, Sam?" tanya Bima antusias. "Sepertinya ada sesuatu di balik dinding ini. Kepadatan temboknya tidak sama dengan bagian yang lain. Saya rasa di sini lebih tipis dan terasa ada ruang lain di balik sini," ucap Sam yang sedang mengetuk-ketuk dinding itu. Darwin yang penasaran ikut memeriksa bagian lemari dan menemukan sesuatu seperti rel tepat di bawah lemari tersebut. Dan benar saja, ketika Darwin mendorong lemari itu, mudah saja lemari tersebut bergeser karena ada roda di bawahnya yang melewati rel itu. Semuanya terkejut ketika menemukan bahwa benar dugaan Sam, ada pintu lain di balik lemari itu. Tak menunggu lama, Bima dengan cepat lebih dulu masuk disusul Sam, Darwin, dan anak buahnya. Bima terpaku di tempat ketika mendapati Elena yang tertidur di kasur dengan kaki di lantai. Segera, Bima menghampiri El, menepuk pipi gadis itu lembut untuk membangunkannya. "El, bangun," perintah Bima lembut. Elena yang merasakan seseorang mengganggu tidurnya perlahan mengerjapkan matanya dan langsung refleks terduduk ketika menyadari yang di hadapannya kini adalah sosok Bima. Sementara Bima, entah dorongan dari mana ia langsung memeluk Elena erat. Rasa lega menyelimuti perasaannya saat tahu El baik-baik saja. "Pak Bima, kok bisa di sini?" tanya El kaget. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Bima akan mencarinya sampai di tempat ini. Lebih kaget lagi ketika ia melihat sekelilingnya dan menjumpai banyak orang yang berjas hitam yang terlihat seperti mafia di film yang sering ia tonton. "Kok ada banyak mafia di sini?" tanya El lagi sambil memandangi satu persatu anak buah Bima. Bima menghela nafas malas. "Mereka anak buah saya." Elena hanya beroh ria setelah tahu siapa orang-orang bertampang mafia itu. "Sam, cari cara melepaskan rantai di kaki Elena," perintah Bima kemudian. Belum lepas kalimat tersebut Bima ucapkan, tiba-tiba saja Valen muncul dengan membawa sesuatu di tangannya. Valen yang belum mengerti apa-apa langsung disergap Sam tanpa sempat melawan. Kini pria itu sudah jatuh terjerembab di lantai dengan tangan dipelintir ke belakang oleh Sam. "Di mana kunci rantainya?" tanya Sam galak. "Kalian gak akan bisa bawa El keluar dari sini." Bukan jawaban yang Sam dapat, melainkan ancaman yang sama sekali tidak berarti dari bocah kemarin sore itu. Sam menghadiahkan satu bogeman mentah ke wajah Valen yang langsung membuat Elena memekik histeris. "Stop! Jangan pukul lagi, please!" teriak Elena memohon. Sam segera menyudahi aksinya dan membiarkan Valen tersungkur di lantai dengan wajah memar dan sudut bibir yang berdarah. "Kok kamu malah bela dia sih?"
Tanya Bima heran. Aku bukannya bela Valen, tapi dia bisa mati kalau dipukul kayak gitu terus, jawab Elena. El kemudian menatap Valen yang masih tidak bisa bergerak di bawah kaki Sam. Tino, please, kasih tahu mereka di mana kamu simpan kunci rantainya. Mohon El dengan mata berkaca-kaca. Gak El, kamu gak boleh keluar dari sini. Aku gak bakal biarin mereka bawa kamu. Kamu cuma boleh sama aku El, sahut Valen lemah. Sekali lagi, hantaman pukulan mengenai rahang Valen yang masih terjerembab di lantai. Tetapi kali ini bukan dari Sam, melainkan dari Bima yang sudah naik pitam karena perkataan Valen. Bilang apa lo? Elena itu istri gue. Gue berhak bawa dia pergi dari sini. Geram Bima marah yang sudah menarik kerah jaket Valen dan memaksa Valen untuk berdiri. Sepersekian detik berikutnya, Bima kembali menghantam Valen dengan membabi buta hingga Valen terjerembab kembali di samping ranjang tempat Elena berada. Valen, please, aku gak mau kamu terluka kayak gini karena aku. Please, kasih tahu Bima di mana kuncinya. Aku mohon. Tangis Elena sudah pecah melihat betapa tak berdayanya Valen saat ini dengan wajah lembab dengan mulut dan hidung yang berdarah. Valen meludahkan darah dari mulutnya dan menatap Elena yang menangis karena mengkhawatirkannya. Sesaat kemudian, dengan lemah Valen meraih kunci dari saku jaketnya dan melemparkannya hingga mengenai kaki Bima. Bima mengambil kunci itu dan bergegas membuka gembok rantai di kaki Elena. Setelahnya, ia membantu El berdiri dan merangkul pinggang Elena untuk pergi dari tempat tersebut. Kalian bawa tikus liar ini, perintah Bima kepada Sam dan Darwin. Baik Tuan Muda, jawab Sam dan Darwin bersamaan. Sam kemudian memberi kode kepada anak buahnya untuk membawa Valen ke mobil mereka. Sampai di parkiran, Bima menyuruh Elena masuk ke mobil. Kamu masuk duluan. Saya mau bicara sama Sam dan Darwin sebentar. Ucap Bima seraya berbalik. Tunggu, cegat Elena. Jangan sakitin Valen. Dia gak sepenuhnya bersalah. Dia cuma... Belum selesai kalimat Elena, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya dipeluk mendadak dan diiringi suara tembakan yang keras. Mata Elena terbelalak ketika menemukan Valen yang memuntahkan darah dari mulutnya seraya memeluknya. Detik selanjutnya, pria itu perlahan merosot ke tanah dengan wajah yang terlihat tersenyum ke arah Elena. Kejar orang itu! Teriak Sam yang melihat pelaku penembakan yang sudah bersiap kabur dengan sepeda motor. Semua orang sibuk mengejar termasuk Bima hingga membiarkan Elena yang lengah tanpa penjagaan seorang pun. Sementara Elena yang masih belum mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba saja merasakan nafasnya tercekat ketika sekali lagi bunyi tembakan terdengar. Sesaat kemudian, gadis itu memegangi perutnya. Terasa ada cairan yang mengalir deras dari sana. Saat ia mengangkat tangannya, warna merah memenuhi tangannya yang sukses membuat gadis itu bergetar ketakutan. Dia pun menoleh ke arah samping dan menemukan sosok pria berjubah hitam yang melangkah santai meninggalkan tempat itu dengan sepucuk pistol di tangannya. Elena kemudian ambruk dan perlahan kesadarannya mulai menghilang tepat di samping Valen yang juga sudah tak sadarkan diri terlebih dahulu. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.